Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mediabook. Kemarin kita telah menjelaskan tentang tab ribbon menu file ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang menu selanjutnya, yaitu menu home. Nah, sebelum melanjutkan videonya, untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini, support terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Simak terus video ini teman-teman hingga akhir agar materi yang disampaikan mudah dimengerti dan dapat dipelajari dengan cepat. Seperti biasanya, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya ya teman-teman. Nah, kita sudah ditujukan langsung ke menu home-nya ya teman-teman. Di menu ini merupakan menu yang paling umum dan sering digunakan dalam pengelolaan dokumen teman-teman. Nah, di dalam menu ini terdapat beberapa tool atau perintah yang dikelompokkan dalam beberapa kategori teman-teman. Nah, di menu home ini terdapat 5 kategori teman-teman, yaitu diantaranya ada kategori clipboard, ada kategori font, ada kategori paragraf, ada kategori styles, dan ada kategori editing ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan semua fungsi yang ada di menu home ya teman-teman. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada di kategori clipboard teman-teman. Nah, di kategori clipboard ini ada beberapa tombol teman-teman. Langsung saja kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Di tombol yang pertama yaitu ada tombol cut teman-teman. Tombol ini berfungsi untuk memindahkan dokumen ke dalam tempat yang diinginkan, atau bahasanya memotong ya teman-teman. Kemudian lanjut ke tombol yang kedua, yaitu tombol copy teman-teman. Tombol ini berguna untuk menyalin dokumen ke dalam tempat yang diinginkan. Tombol copy ini fungsinya hanya untuk menyalin teman-teman, menyalin dokumen atau sebuah teks ya teman-teman. Kemudian di sampingnya ada tombol paste teman-teman. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari tombol paste ini berguna untuk menempelkan dokumen yang telah dipindahkan atau telah disalin ke dalam tempat yang diinginkan ya teman-teman. Nah, setelah kita meng-cut atau mengcopy ya teman-teman sebuah teks atau dokumen. Nah, cara menempelkannya dengan tombol paste ini ya teman-teman. Nah, nanti kita akan praktekkan di video selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya ada format painter teman-teman. Nah, fungsi dari format painter itu berguna untuk merubah format. Misalnya kita mempunyai format A dan B. Ketika kita mengklik format A dengan tombol tersebut, kemudian kita mengklik lagi format B, maka format B akan berubah menjadi format A. Nah, nanti kita akan praktikkan di video selanjutnya ya teman-teman. Langsung saja kita ke kategori berikutnya, yaitu ada kategori font. Nah, di kategori font ini terdapat banyak sekali tool-tool yang tersedia ya teman-teman. Langsung saja kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada tombol font teman-teman. Nah, tombol font ini berguna untuk merubah jenis font teks yang diinginkan. Misalnya, nih kita klik ya teman-teman. Ada font Calibri Light, ada font Calibri, ada font Times New Roman, dan berbagai font lainnya ya teman-teman yang sudah disediakan gratis oleh Microsoft Word teman-teman. Teman-teman tinggal memilih sesuai kebutuhannya. Kemudian di sebelahnya ada tombol font size teman-teman. Nah, tombol font size ini berfungsi untuk merubah ukuran font yang diinginkan teman-teman. Nah, kita klik di sini. Nah, ukuran yang sudah tersedia di font size ini teman-teman tinggal memilih ya teman-teman sesuai kebutuhannya. Langsung saja ke tombol berikutnya, yaitu ada increase font size teman-teman. Fungsi ini berguna untuk menambah
ukuran font size dengan menambah satu ukuran font size teman-teman. Misalnya ini kan 11 ya teman-teman, kita mau nambah satu kali ke atas, menambah ukuran font teksnya ya teman-teman. Sekali kita klik menjadi 12. Misalnya kok kurang, kita tambah lagi, kita klik ini teman-teman. Nah, nanti akan jadi besar teman-teman teksnya. Kemudian di sebelahnya ada tombol decrease font size teman-teman. Tombol ini berfungsi untuk mengurangi ukuran font size teman-teman. Kalau ini menambah, ini mengurangi ya teman-teman. Ini menambah ukuran teks, ini mengecilkan ukuran teks teman-teman. Misal dari 14 kita klik satu kali akan berubah menjadi ukuran 12 ya teman-teman. Langsung saja ke tombol berikutnya, yaitu ada tombol change case teman-teman. Tombol ini berfungsi untuk merubah keadaan teks teman-teman. Kita bisa merubah teks seperti semua teks huruf menjadi besar di depannya, atau menjadi kapital semuanya, atau kita bisa merubah semua teks menjadi kecil, huruf kecil semua ya teman-teman. Nah, ini pilihan-pilihan yang ada di change case ini teman-teman. Kemudian lanjut ke sebelahnya ada tombol clear all formatting teman-teman. Nah, tombol ini berfungsi untuk menghapus semua format yang melekat pada sebuah teks teman-teman. Misalnya kita mengetik sebuah teks nih. Nah, teks tersebut kita sudah memberinya suatu perintah atau format teman-teman. Misalnya seperti kita sudah memberikan warna, atau merubah ukuran fontnya, atau merubah jenis fontnya ya teman-teman. Nah, kalau kita mengklik tombol clear all formatting ini, maka otomatis perintah-perintah yang ada di teks itu langsung hilang semua teman-teman, kembali seperti semulanya, seperti awalnya yang belum dikasih perintah ya teman-teman. Kemudian lanjut ke tombol berikutnya, di bawah ini ada tombol bold teman-teman. Tombol ini berguna untuk membuat teks menjadi tebal. Bold ini berfungsi untuk membuat teks menjadi tebal ya teman-teman. Kemudian sebelahnya yaitu ada tombol italic. Tombol ini berfungsi untuk membuat teks menjadi miring. Ya teman-teman, menjadi miring seperti lambangnya ini ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya ada tombol underline teman-teman. Nah, tombol yang ini berguna untuk membuat teks menjadi garis bawah. Nah, sebuah teks kita ingin di bawahnya itu ada garis bawahnya teman-teman. Nah, kita tinggal pencet underline ini aja teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada tombol strike hook teman-teman. Tombol ini berguna untuk membuat teks menjadi bergaris di tengah seperti dicoret teman-teman. Nah, seperti lambangnya ya teman-teman, ada huruf, kemudian ada garis di tengah huruf ini teman-teman. Kemudian lanjut di tombol berikutnya yaitu ada tombol subscribe teman-teman. Subscribe ini berfungsi untuk membuat tulisan kecil di bawah teks teman-teman. Nah, nanti kita bisa praktekkan di video selanjutnya ya teman-teman. Kemudian tombol berikutnya yaitu ada superscript teman-teman. Nah, tombol ini sama saja dengan tombol subscribe, tapi letaknya beda teman-teman. Yang di subscribe itu huruf kecilnya di bawah. Nah, yang di superscript itu letaknya ada di atas ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke tombol berikutnya yaitu tombol text effect. Text effect ini berguna untuk membuat efek dari sebuah teks teman-teman. Nah, banyak sekali pilihan-pilihan efek yang disediakan oleh Microsoft Word ya teman-teman. Langsung lanjut ke tombol berikutnya, ada text highlight color teman-teman. Nah, fungsi dari tombol ini adalah untuk memberi warna pada teks yang disorot atau teks yang biasanya penting teman-teman. Istilahnya kita stabilo teman-teman teksnya.
ada yang teks penting, nah kita tandai dengan warna ini teman-teman untuk menandai kalau itu memang bagian yang penting, seperti stabilo teman-teman. Nah lanjut ke tombol yang terakhir yang ada di font adalah font color teman-teman. Tombol ini berfungsi untuk memberi warna pada teks teman-teman. Yang awalnya teks itu berwarna hitam, kita bisa memberi warna di font color ini teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Lanjut ke kategori selanjutnya yaitu kategori paragraf ya teman-teman. Di kategori paragraf ini banyak sekali tool-tool atau perintah yang tersedia teman-teman. Langsung saja kita bahas satu-satu. Di tombol pertama yaitu ada tombol bullets teman-teman. Tombol bullets ini berguna untuk memberikan tanda bullets atau pelor pada sebuah tag teman-teman. Ini ya bullet yang disediakan oleh Microsoft Word teman-teman. Biasanya ini diletakkan pada suatu paragraf. Langsung saja kita lanjut ke tombol berikutnya yaitu ada tombol numbering. Nah, tombol numbering ini berguna untuk memberikan penomoran teman-teman. Memberikan penomoran pada sebuah tag teman-teman. Ada nomor 1, 2, 3, ada 1 titik, 2 titik, 3 titik dan sebagainya teman-teman. Teman-teman tinggal pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian lanjut ke tombol berikutnya yaitu tombol multi level list teman-teman. Tombol ini berfungsi untuk mengatur level format penomoran pada teks teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa mengaturnya di sini. Oke, selanjutnya ke tombol berikutnya yaitu decrease indent teman-teman. Decrease indent ini adalah berguna untuk mengurangi lekukan pada sebuah tag. Nanti kita bisa menyontohkan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut dulu ke tombol berikutnya yaitu tombol increase indent. Increase indent ini kebalikannya teman-teman. Yang tadi mengurangi lekukan, increase indent ini berguna untuk menambah lekukan pada sebuah tag ya teman-teman. Langsung lanjut ke tombol sebelahnya itu ada tombol sort. Nah, tombol ini berguna untuk mengurutkan teks dari huruf A ke Z teman-teman, atau dari huruf Z ke A teman-teman. Begitu juga dengan nomor, biasanya dari nomor 1 ke nomor 9, bisa juga ke nomor 9 sampai ke 1 teman-teman. Kemudian lanjut dulu ke tombol berikutnya yaitu snow atau hide paragraph teman-teman. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan paragraf dari sebuah tag. Itu ya fungsinya teman-teman. Nih, tanda ini ya teman-teman. Gunanya untuk menampilkan atau menyembunyikan paragraf dari sebuah tag teman-teman. Oke, kita hilangin dulu. Lanjut ke tombol berikutnya yaitu ada Aligned Left. Aligned Left ini berguna untuk membuat teks menjadi teks rata kiri teman-teman. Ini sudah umum biasanya dipelajari di sekolah ya teman-teman. Langsung saja kita ke tombol berikutnya itu ada tombol center. Tombol center ini berguna untuk membuat teks menjadi rata tengah teman-teman. Ya, seperti gambarnya ini teks di rata tengah teman-teman. Kemudian lanjut dulu ke tombol berikutnya, di sebelahnya ada tombol Aligned Right teman-teman. Tombol ini berguna untuk membuat teks menjadi rata kanan. Yang ini rata kiri, yang ini rata kanan ya teman-teman. Kemudian lanjut ke tombol berikutnya yaitu ada tombol Justify. Nah, tombol ini berguna untuk membuat teks menjadi rata kiri dan kanan teman-teman. Digabung ya teman-teman, berarti teks sebuah teks akan rapi menjadi rata kanan dan rata kiri itu menggunakan tombol Justify ya teman-teman. Kemudian lanjut ke tombol berikutnya yaitu ada line and spacing teman-teman. Nah, di tombol ini berguna untuk menampilkan jendela ukuran spasi yang diinginkan. Misal nih kita membuat teks banyak sekali, kita bisa mengatur jarak antara teks teman-teman. Nah, bisa nanti kita praktekkan ya teman-teman. Ini contoh ukuran-ukurannya. Kemudian lanjut
ke tombol berikutnya, yaitu ada shading. Tombol shading ini berguna untuk menampilkan jenis warna yang akan diberikan pada background teks, teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, teks yang ingin diwarnai. Bukan teksnya, tapi apa ya namanya, jenis warna backgroundnya di teks tersebut ya teman-teman. Nanti kita bisa mempraktekannya di video selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada tombol border, teman-teman. Tombol border ini berguna untuk menampilkan format border pada teks, seperti top border atau left border atau right border dan sebagainya ya teman-teman. Ini biasanya untuk sebuah tabel. Nah, nanti kita bisa praktekkannya teman-teman. Oke, lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu ada kategori style, teman-teman. Nah, di kategori ini fungsinya untuk menampilkan lebih banyak style atau teks, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa menentukan style yang digunakan oleh teks. Nah, ini biasanya pelajaran paling susah ini, teman-teman. Agak rumit, nanti kita pelajari di video selanjutnya saja, teman-teman. Fungsinya yaitu tadi berguna untuk menampilkan lebih banyak style pada teks. Selain itu, kita bisa menentukan sebuah style yang digunakan di sebuah teks, teman-teman. Langsung saja kita ke kategori yang terakhir, yaitu kategori editing. Nah, di kategori editing ini hanya terdapat beberapa tombol seperti di kategori clipboard, teman-teman. Langsung saja di kategori editing itu ada tombol find, teman-teman. Tombol ini berguna untuk mencari dan menemukan sebuah teks yang digunakan. Kita bisa mencari sebuah teks, teman-teman. Misalnya kita mencari sebuah teks yang di skripsi atau di sebuah artikel, kok nggak ketemu-temu, kita bisa mencarinya di tombol find ini, teman-teman, yang ada di kategori editing. Kemudian ada tombol replace. Tombol ini berguna untuk mengganti atau memperbarui sebuah teks yang diinginkan. Misalnya kita ketik di sebuah artikel itu SMA Negeri Wali Songo, teman-teman, misalnya. Nah, penulisannya ada yang salah, teman-teman. Nah, di teks SMA Negeri Wali Songo itu bukan hanya satu teks di artikel tersebut, teman-teman, melainkan banyak sebutan teks SMA Negeri Wali Songo di artikel tersebut. Kita kan biasanya capek tuh mengganti satu persatu. Nah, di sini kita bisa mengganti otomatis teks yang banyak untuk diganti yang baru, teman-teman. Nanti kita bisa mempraktekkan di video selanjutnya. Kemudian di tombol yang terakhir yaitu ada tombol select, teman-teman. Tombol ini berguna untuk menyeleksi seluruh teks atau objek, teman-teman. Select all atau select object dan sebagainya ya, teman-teman. Nanti kita jelaskan. Sampai di sini kita telah selesai membahas tool-tool yang terdapat di dalam menu home, teman-teman. Sesuai dengan kategori yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita akan menelusuri tool-tool yang terdapat di dalam menu selanjutnya, teman-teman.